Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Pitaloka, NPM 101200713, Prodi Manajemen dari kelas P2. Kali ini saya akan membahas tentang ucapan para khalifah, umara, dan orang-orang yang soleh menjelang ajalnya. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas evaluasi kelas semester 6 pendidikan agama. Sebelum kita membahas tentang ucapan para khalifah, umara, dan orang-orang yang soleh menjelang ajalnya, kita membahas dulu tentang khalifah. Nah, berdasarkan Wikipedia, khalifah itu merupakan suatu gelar bagi penerus Nabi Muhammad dalam kepemimpinan umat Islam. Memiliki makna bahwa khalifah adalah orang-orang yang meneruskan kepemimpinan Nabi di wilayah Nabi ketika Nabi wafat. Nah, sedangkan dalam Al-Quran disebutkan bahwa khalifah itu disebutkan sebanyak 2 kali. Yang pertama, kata khalifah bisa ditemukan dalam surat Al-Baqarah ayat 30, yaitu inni ja'il fi al-ard khalifah. Dan yang kedua yaitu dapat ditemukan di surat Al-Asyad ayat 26. Ya Daud inna ja'alnaka khalifah fi al-ard. Nah, dari kedua kata tersebut, khalifah dapat diartikan sebagai pengganti atau wakil dalam wakil. Nah, dalam hal ini khalifah berarti pengganti atau bisa disebut wakil Allah di muka bumi, juga dapat diartikan sebagai pemimpin. Manusia adalah makhluk Allah yang paling dimuliakan karena diberikan akal, pikiran, serta nafsu. Nah, hal ini yang menjadikan manusia itu sebagai khalifah di bumi. Namun dengan memiliki nafsu, manusia sering melupakan tugasnya dan terbawa nafsu. Nah, hal ini juga menjadikan manusia terlihat seperti tidak menjadi khalifah yang baik. Nah, sebagai khalifah, manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Nah, dalam ucapan khalifah menjelang wafatnya itu ada di kisah ketika Muawiyah bin Abu Sufyan berada di ambang ajalnya. Nah, ia berkata, "Bantulah aku duduk." Orang-orang pun segera membantunya. Setelah membaca kalimat tasbih dan zikir kepada Allah sampai menangis, ia berkata kepada dirinya sendiri, "Wahai Muawiyah, kamu baru ingat Tuhanmu setelah datangnya masa tua dan usia uzur. Betapa elok seandainya kamu melakukan hal ini ketika masih muda dan segar." Muhammad bin Uqbah mengatakan, ketika hendak meninggal dunia, Muawiyah berkata, "Aduh, seandainya aku adalah orang Quraisy di Zituliwa dan tidak pernah memegang tampuk kekuasaan ini." Lalu ada Khalifah Abdul Malik bin Marwan Bani Umayyah. Nah, ketika sudah dekat dengan ajalnya, ia memandang ke arah seorang tukang cuci pakaian di wilayah Damaskus yang sedang sibuk bekerja. Nah, sang khalifah bergumam sendiri, "Seandainya saja aku seorang tukang cuci itu yang setiap hari makan dari hasil pekerjaannya sendiri, dan seandainya saja aku tidak pernah memegang tampuk kekuasaan apapun di dunia ini." Nah, saat sudah dalam kondisi kritis, Abdul Malik bin Marwan ditanya, "Bagaimana keadaan Anda, wahai Amirul Mukminin?" Ia menjawab, "Aku dalam keadaan seperti yang difirmankan oleh Allah SWT, yaitu, dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri sebagaimana kami ciptakan pada mulanya, dan kamu tinggalkan di belakangmu, yaitu belakangmu itu dunia, apa yang telah kami karuniakan kepadamu," dalam surat Al-An'am ayat 94. Setelah menjawab seperti itu, beliau menghembuskan napas terakhirnya. Ucapan khalifah menjelang wafat yang diriwayatkan bahwa menjelang kematiannya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menangis. Seseorang bertanya, "Kenapa engkau menangis, wahai Amirul Mukminin?" "Bergembiralah karena engkau telah banyak berjasa menghidupkan kembali sunnah-sunnah Nabi dan menegakkan keadilan.
Nah, sang khalifah mengisi lagi seraya berkata, menangis, lalu berkata, bukanlah nanti aku akan dihadapkan kepada Allah dan dimintai pertanggungjawaban atas kekuasaan yang aku pegang terhadap hamba-hambanya. Demi Allah, sekalipun misalnya sudah berlaku adil terhadap manusia, aku masih tetap khawatir bahwa aku tidak akan mampu mengemukakan hujah di hadapan Allah kecuali diberitahu olehnya. Lalu bagaimana jika aku telah melakukan banyak kesalahan? Nah, lalu air matanya berlinang dan tidak lama kemudian setelah berkata seperti itu, ia pun meninggal dunia. Nah, selanjutnya itu ucapan amarah menjelang wafat, yaitu Bilal bin Rabah. Nah, ketika ajalnya telah dekat, istrinya menangis, aduh malangnya Nian. Bilal menyanggah, jangan mengeluh seperti itu, tetapi katakanlah aduh bahagianya, sebab besok aku akan segera bertemu dengan orang-orang yang aku cintai, yakni Muhammad dan para sahabat. Lalu Abdul bin Mubarak itu yang diriwayatkan bahwa menjelang ajalnya membuka mata, ia tersenyum lalu membaca ayat, untuk kemenangan serupa ini hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Nah, selanjutnya saat merasa ajal kematiannya hampir tiba, Ibrahim An-Nakhai menangis. Seorang temannya bertanya, kenapa kamu menangis? Ia menjawab, aku sedang menunggu utusan dari Allah yang akan mengabariku apakah akan masuk surga atau neraka. Nah, dari ucapan umara yang menjelang wafatnya, adapun ucapan orang-orang soleh menjelang wafatnya, yaitu Syekh Majdi Muhammad Asy-Sakhawi menjelaskan, ucapan orang-orang soleh menjelang kematiannya itu berbeda-beda sesuai dengan keadaan mereka masing-masing. Ada yang dicekam oleh rasa cemas, ada pula yang dirudung oleh rasa harap. Juga ada yang dikuasai oleh rasa rindu dan cinta. Setiap orang membicarakan kondisinya masing-masing, kata Syekh Majdi Muhammad Asy-Sakhawi. Nah, lalu ia menceritakan kisah seorang orang soleh lainnya, yaitu Amir bin Abdul Qais. Nah, yang menangis menjelang wafatnya. Ketika ditanya apa yang membuatnya menangis, Amir bin Abdul Qais menjawab, aku tidak menangis karena sedih terhadap kematian, tidak pula karena sayang terhadap dunia, melainkan karena aku tidak bisa lagi merasakan kehausan di siang terik dan sholat malam di musim dingin. Diriwayatkan dari H.M. Ahmad dalam Musnadnya. Nah, orang yang diakhiri ajalnya mengucap kalimat tauhid dengan tulus dari hatinya, meyakini Allah sebagai Tuhannya, maka ia akan masuk surga sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Nah, adapun perilaku sebelum-sebelumnya yang berupa keburukan, maka itu terserah kehendak Allah, entah diampuni atau disiksa. Nah, bisa jadi ia masuk surga secara langsung, namun bisa jadi ia disiksa terlebih dahulu, itu kayak hisab lah untuk pembersihan. Nah, kemudian masuk surga setelah melalui proses tersebut. Jadi tidak langsung masuk surga karena kan ada hari hisabnya gitu. Nah, pada intinya ia tidak disiksa di neraka secara kekal, nggak langsung masuk surga, tapi kan masuk neraka dulu untuk dihisab dulu semua dosa-dosanya. Nah, kalau jika sudah ya menurut Allah itu hisabnya sudah cukup dengan apa yang telah dilakukannya di dunia atas dosa-dosanya, maka Allah mengizinkan untuk ke surga. Nah, itu kan wallahu a'lam gitu ya. Nah, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah penyampaian, mohon maaf karena masih belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.